Assalamualaikum teman-teman di Kesadaran Jiwa. Pernahkah kalian merasa hidup ini berjalan begitu cepat, tapi kita jarang berhenti untuk bertanya, siapa sebenarnya diri kita? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa penting mengenal diri sendiri dan bagaimana langkah sederhana ini bisa menjadi awal dari perjalanan spiritual dan kesuksesan dalam hidup. Jadi tonton sampai habis ya, karena ini bisa jadi awal perubahan besar buat kalian. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pikirkan sejenak. Di tengah kesibukan hidup, kita sering lupa untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengenal siapa diri saya? Ini bukan pertanyaan kecil, karena jawaban ini bisa menentukan arah hidup kita, keputusan yang kita ambil, dan kebahagiaan yang kita rasakan. 1. Apa arti mengenal diri sendiri? Mengenal diri sendiri berarti memahami siapa kita, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Ini mencakup keyakinan dan nilai yang kita pegang, apa yang benar-benar penting bagi kita. Apakah kita hidup sesuai dengan prinsip tersebut? Kepribadian kita, apakah kita di orang yang introvert atau extrovert? Apakah kita lebih suka bekerja sendiri atau berkolaborasi? Kekuatan dan kelemahan. Setiap orang memiliki potensi luar biasa, tetapi juga ada area di mana kita perlu memperbaiki diri. Mengapa ini penting? Karena ketika kita tahu siapa diri kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, merasa lebih percaya diri, dan lebih selaras dengan tujuan hidup kita. 2. Dampak positif mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri bisa mengubah cara kita melihat dunia dan menjalani hidup. Berikut beberapa dampak positifnya. Lebih percaya diri. Saat kita tahu apa yang bisa kita lakukan dengan baik, kita akan lebih percaya diri menghadapi tantangan. Memiliki hubungan yang lebih sehat. Ketika kita memahami diri sendiri, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain karena kita tahu apa yang kita inginkan dan badai menebar komunikasi, mengurangi stres. Dengan memahami kelemahan kita bisa menghindari situasi yang membuat kita terlalu tertekan, mengambil keputusan dengan bijak. Saat kita mengenal nilai-nilai yang kita pegang, kita bisa membuat pilihan yang benar-benar sesuai dengan tujuan hidup kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda merasa puas dengan keputusan yang Anda buat? Jika jawabannya jarang, mungkin itu karena Anda belum benar-benar mengenal apa yang Anda butuhkan dan inginkan dalam hidup. 3. Tips introspeksi, cara sederhana memahami diri sendiri. Bagaimana cara memulai perjalanan mengenal diri sendiri? Berikut beberapa langkah yang sederhana tapi sangat efektif. Mulailah dengan menulis jurnal. Tulislah pikiran Anda setiap hari. Jangan khawatir tentang struktur atau tata bahasa. Cukup tulis apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan pengalaman yang Anda alami. Dengan menulis, Anda bisa mulai melihat pola-pola tertentu dalam cara Anda berpikir dan bertindak. Cobalah meditasi reflektif. Meditasi tidak harus rumit. Duduklah di tempat yang tenang, tutup mata, dan fokus pada napas Anda. Pikirkan tentang hari Anda, apa yang membuat Anda bahagia, dan apa yang membuat Anda tidak nyaman. Dengan melatih refleksi, Anda akan lebih sadar terhadap emosi dan pikiran Anda. Tanyakan umpan balik dari orang terdekat. Kadang-kadang, orang di sekitar kita bisa melihat hal-hal yang tidak kita sadari tentang diri kita. Jangan takut untuk bertanya kepada teman dekat atau keluarga, apa kekuatan dan kelemahan saya menurut Anda? Tetapkan waktu untuk introspeksi. Jadwalkan waktu setiap minggu untuk benar-benar merenungkan hidup Anda. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Berikut adalah tambahan contoh nyatanya. 1. Apa arti mengenal diri sendiri? Contoh nyata. Bayangkan seseorang bernama Arif. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar, tetapi merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Setelah introspeksi, ia menyadari bahwa ia lebih suka pekerjaan yang memungkinkan kreativitasnya berkembang, seperti desain grafis. Karena ia mengenal dirinya lebih dalam, Arif memutuskan untuk beralih karier dan sekarang, ia lebih bahagia dan merasa pekerjaannya lebih bermakna. 2. Dampak positif mengenal diri sendiri. Lebih percaya diri. Contoh nyata, Rina adalah seorang mahasiswa yang awalnya merasa tidak mampu berbicara di depan umum. Namun setelah ia menyadari bahwa ia pandai menyusun ide dan memiliki cara berpikir yang terstruktur, ia mulai berlatih berbicara dengan percaya diri. Kini ia sering menjadi pembicara di berbagai acara kampus, memiliki hubungan yang lebih sehat. Contoh nyata, bayangkan pasangan suami istri yang sering bertengkar. Ketika mereka belajar mengenal diri masing-masing, mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka membutuhkan waktu untuk sendiri. Setelah konflik, sementara yang lain butuh kejelasan segera. Dengan pemahaman ini, mereka bisa saling menghormati kebutuhan satu sama lain, dan hubungan mereka menjadi lebih harmonis.
mengurangi stres. Contoh nyata, Andre dulu sering merasa kewalahan karena menerima terlalu banyak tanggung jawab di tempat kerja. Setelah introspeksi, ia sadar bahwa ia cenderung sulit berkata tidak karena takut mengecewakan orang lain. Kini Andre mulai menetapkan batasan yang sehat dan tingkat stresnya berkurang drastis. Mengambil keputusan bijak. Contoh nyata, Maya pernah bingung apakah ia harus melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja. Setelah merenung, ia menyadari bahwa pendidikan adalah hal yang sangat ia hargai dan ia memutuskan untuk kuliah lagi meskipun awalnya sulit. Keputusan ini membawanya ke karier yang lebih baik di kemudian hari. 3 tips introspeksi, cara sederhana memahami diri sendiri. Menulis jurnal. Contoh nyata, seorang teman saya, Bayu, mulai menulis jurnal harian untuk mencatat perasaannya setelah mengalami burnout di tempat kerja. Dengan menulis, ia menyadari bahwa stresnya disebabkan oleh terlalu banyak multitasking. Dari situ, ia belajar fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Meditasi reflektif. Contoh nyata, Lisa adalah seorang karyawan yang sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Ia mulai mencoba meditasi selama 10 menit setiap pagi. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa kecemasannya berasal dari rasa takut akan kegagalan. Dengan kesadaran ini, Lisa mulai lebih menerima dirinya dan merasa lebih tenang. Tanyakan umpan balik. Contoh nyata, Adi selalu merasa ia kurang pandai berkomunikasi. Setelah meminta umpan balik dari teman-temannya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya Adi sering membuat orang lain merasa nyaman. Ini memberi Adi kepercayaan diri untuk terus mengasah kemampuan komunikasinya. Tetapkan waktu untuk introspeksi. Contoh nyata, Tania selalu meluangkan waktu setiap minggu malam untuk merenungkan hal-hal yang ia syukuri dan apa saja yang bisa ia tingkatkan. Ia menggunakan waktu ini untuk mengevaluasi kemajuannya dan merencanakan langkah berikutnya dalam hidup. Ingat, mengenal diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang sempurna dalam proses ini. Jadi jangan khawatir jika Anda merasa masih banyak yang belum Anda pahami. Terakhir, mulai hari ini, cobalah luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk mengenal diri sendiri. Entah dengan menulis jurnal, meditasi, atau sekadar merenung. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, kan? Jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana perjalanan Anda dalam memahami diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mengeksplorasi diri Anda.